Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berbicara masalah kesetiahatian atau keesaan, sebenarnya kita totalitas untuk loyal kepada batin kita yang betul-betul bersih. Hatinya betul-betul mengenal Tuhan, sehingga yang berbisik di dalam batinnya itu bukan wilayah nafsunya, bukan wilayah setannya, tapi bukan wilayah sesuatu yang jelek, tapi wilayah di situ malakutiyah dan robbaniyah, wilayah intuisinya, lintasan di dalam batinnya itu dari malaikat dan betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang semacam ini pasti berbudi luhur. Orang yang semacam ini biasanya harus menentok, diam. Kalau orang Jawa buat istilah meneping hati pawujudaning Gusti. Menep itu adalah sesuatu yang mengendap. Wis meneng teman-teman, mengendap. Seperti air itu kalau sudah ada endapan berarti yang jernih itu yang atas. Misalkan kopi atau teh kalau sudah mengendap berarti yang jernih itu yang atas. Jadi meneping hati, hatinya betul-betul mengendap, dinep notenan, dibeningkan betul-betul hening, maka pawujudaning Gusti akan wujud namanya Gusti. Gusti itu kalau orang Jawa mengatakan Gusti itu bagusnya hati, bagusnya hati kita. Gusti Allah kalau orang Jawa buat istilah bagusnya hati, api ikolah, bagusnya hati kita dan baiknya tingkah laku kita. Itulah kesetiahatian. Oleh sebab itu saudara, orang yang betul-betul manut atau mengikuti suara hatinya yang amat dalam, berarti orang tersebut adalah sudah mengenal jati dirinya. Orang tersebut sudah terbebas dari kungkungan hawa nafsunya. Dan nafsu tersebut siapa saja punya, tetapi pengendalian dari hawa nafsu itu yang terpenting. Sehingga batin kita, hati kita itu betul-betul bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Iso mbedakno halal karo haram. Bisa membedakan hak dan mana yang batil. Kalau orang masih belum bisa membedakan ini, kadang-kadang kita terjebak dengan sesuatu yang seolah-olah itu muncul dari batinnya, padahal itu kadang-kadang masih muncul dari setan, dari nafsunya. Kesetiaan pada hati kita. Oleh sebab itu, Sang Mutahhar hidup bertahta sebenarnya nggak di luar, ada pada diri kita. Tergantung dari kita pribadi, bisa membongkar apa enggak, iso goleki apa enggak. Ketika kita sudah betul-betul bisa mencari jati diri kita dan menemukan mata batin kita untuk sambung kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi pribadi orang yang betul-betul tahu benar dan salah. Oleh sebab itu saudara, kajian ini yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya, bisa menjadi wacana, hazanah dalam pemahaman kesetiahatian, sehingga kita tidak terjebak secara ilmu saja, akan tetapi kita juga memahami tentang hakikat laku. Sebab orang berilmu dengan memahami laku itu sudah beda. Orang yang memahami laku berarti setelah ia memahami keilmuan dikerjakan. Setelah dikerjakan akan menemukan hasil dari buah kelakuan atau perilakunya tersebut. Ada juga istilah, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin itu wacana ilmu. Tapi kalau ainul yakin itu sudah melakukan. Tapi hakul yakin ini sudah merasakan. Orang yang sudah merasakan berarti dia yakin, betul-betul setia ning hati. Contohnya antara ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Itu misalkan kita di hutan, misalkan ada sarang lebah. Kita punya asumsi, oh di sini ada madunya. Di sarang lebah tersebut ada madunya. Berdasarkan apa? Bukti-bukti. Di kanan kirinya banyak bunga. Tapi dia masih belum menyaksikan ada madunya apa enggak. Ini ilmu yakin. Dan setelah kita naik ke pohon,
Kemudian kita lihat sarang lebah, dilihat ternyata betul-betul ada madu. Ini ainul yakin. Kemudian kita ambil madunya, setelah itu kita makan madunya, kita merasakan manisnya madu. Ya itulah yang namanya hakul yakin. Jadi kesetiahatian wacananya adalah pada keilmuan, gak hanya keilmuan, tapi harus pada kelakuan, perilaku dikerjakan, kemudian kita merasakan. Inilah yang namanya hakul yakin, itu adalah termasuk dari kesetiahatian. Ada muncul percaya, ada muncul keimanan, ada muncul keyakinan, yang semacam inilah akan menjadikan kita orang yang betul-betul baik di hadapan manusia pun juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita buka, kita bedah diri kita, kita bongkar batin kita mencari jati diri kita, menghidupkan mata batin kita secara ruhani, hati ruhani, bukan hati jasmani. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.